Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Sokip SAG MPDI, dan teman-teman PAI kelas 3B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait makalah saya, yaitu yang berjudul Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Model Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Nah, pada materi saya ini ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah terkait pengertian dan tujuan dari Project Based Learning. Yang kedua, karakteristik dan prinsip-prinsip Project Based Learning. Yang ketiga, langkah-langkah atau sintak model Project Based Learning. Yang keempat, sistem penilaian pada model Project Based Learning. Yang kelima, kelebihan, kekurangan, dan juga solusi yang ditawarkan pada model Project Based Learning. Dan yang keenam adalah implementasi model Project Based Learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum membahas poin pertama, terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar terkait model Project Based Learning. Nah, model Project Based Learning ini pertama kali dikenalkan oleh John Dewey, yang kemudian dikembangkan oleh Kilpatrick. Nah, model pembelajaran based learning ini bisa diterapkan secara individual ataupun dengan kelompok. Model Project Based Learning ini di Eropa di abad 20 mendapatkan perhatian yang cukup baik dalam dunia pendidikan. Hal ini juga dialami di Indonesia, di mana model pembelajaran proyek based learning ini juga mendapatkan perhatian yang baik dalam dunia pendidikan juga. Nah, sekarang kita akan menginjak pada poin pertama, yaitu tentang pengertian dari model proyek based learning. Apa sih proyek based learning itu? Nah, model proyek based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif, di mana hal ini melibatkan keaktifan peserta didik. Mereka akan bekerja secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dari permasalahan nyata. Dan kemudian diharapkan dengan itu peserta didik mampu mengkonstruksikan atau membangun pemahamannya sendiri yang kemudian direalisasikan dalam bentuk produk. Jadi, model pembelajaran proyek based learning ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita atau di sekitar peserta didik. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ditampilkan dalam pembelajaran proyek ini merupakan permasalahan-permasalahan nyata. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan model proyek based learning. Nah, tujuan dari model proyek based learning ini ada 5. Yang pertama adalah pemecahan proyek atau pemecahan masalah proyek. Nah, pemecahan masalah proyek di sini peserta didik akan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Karena seperti sudah dijelaskan tadi bahwa model proyek ini berangkat dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita atau masalah-masalah yang sifatnya nyata. Yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan baru. Jadi peserta didik melalui model pembelajaran ini akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru karena dalam model proyek ini peserta didik tidak hanya belajar dari buku saja, tetapi lebih dari itu peserta didik
bisa belajar dari berbagai sumber karena peserta didik dituntut untuk melakukan analisis juga terhadap pemecahan masalah. Dan yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis dan penalaran. Jadi dalam hal ini peserta didik akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga bernalar. Dan yang keempat adalah membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil berupa produk. Dan yang kelima adalah keterampilan mengelola bahan atau alat yang menunjang untuk pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik dari project-based learning. Menurut Bucks Institute for Education, karakteristiknya meliputi 7 hal. Yang pertama adalah membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Jadi, peserta didik akan mampu untuk membuat keputusan dan membuat kerangka kerja dalam belajar secara proyek ini. Dan yang kedua adalah adanya masalah atau tantangan yang diberikan kepada peserta didik, yang mana masalah-masalah atau tantangan-tantangan tersebut sifatnya nyata atau ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah merancang proses untuk mendapatkan solusi. Yang keempat, secara kolaboratif, peserta didik bertanggung jawab mendapatkan dan mengelola informasi terkait pemecahan masalah tersebut. Dan yang kelima adalah proses evaluasi dilakukan secara kontinu. Artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, namun evaluasi dilakukan per tahap, di mana dengan evaluasi ini nantinya guru akan mengetahui sejauh mana proyek telah berkembang. Dan yang keenam adalah hasil akhir berupa produk dan evaluasi secara kualitatif. Artinya, dalam evaluasi ini guru tidak hanya memberikan angka, tapi kemudian guru juga memberikan catatan-catatan terhadap proyek yang telah dikerjakan tersebut. Dan yang ketujuh adalah kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi, karena belajar proyek yang dilakukan secara kelompok ini akan menggabungkan beberapa ide atau gagasan-gagasan dari setiap peserta didik tersebut. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip project-based learning atau biasa disingkat dengan PJBL. Nah, prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah prinsip sentralis. Nah, prinsip sentralis ini merupakan pusat strategi pembelajaran di mana peserta didik belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan merupakan praktik tambahan, melainkan kerja proyek menjadi sentral kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah prinsip pertanyaan penuntun. Artinya, pertanyaan atau permasalahan yang diberikan kepada peserta didik dapat mendorong untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama. Yang ketiga adalah prinsip investigasi konstruk, di mana penentuan jenis proyek harus dapat mendorong peserta didik untuk mengkonstruksikan atau membangun pengetahuannya sendiri untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dan yang keempat adalah prinsip otonomi, di mana peserta didik berperan sebagai pemberi keputusan dan pencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang kelima adalah prinsip realis atau nyata. Jadi, proyek merupakan sesuatu yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan realis atau nyata kepada peserta didik dan
mengandung tantangan nyata yang berfokus pada permasalahan autentik dan solusinya dapat diimplementasikan di lapangan. Langkah-langkah dari proyek based learning. Nah, langkah-langkah dari proyek based learning menurut Usman ada 6 tahapan atau 6 langkah. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan yang diajukan ini merupakan pertanyaan yang berasal dari permasalahan di dunia nyata. Kemudian diangkat dalam model proyek ini. Yang kedua adalah mendesain rancangan proyek. Jadi, guru dan peserta didik dapat berkolaborasi untuk mendesain rancangan proyek. Dan yang ketiga adalah menyusun jadwal. Dalam menyusun jadwal, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni seperti membuat alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek, kemudian batas waktunya untuk menyelesaikan proyek, dan juga guru dapat meminta peserta didik untuk membuat penjelasan tentang pemilihan cara tersebut atau cara yang dilakukan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi guru memonitoring peserta didik bagaimana perkembangan-perkembangan yang dialami peserta didik selama proses pemecahan masalah tersebut dengan model pembelajaran proyek. Yang kelima adalah menguji hasil, dan yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman belajar, di mana guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Langkah selanjutnya adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian pada model project based learning ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan, yaitu bagaimana cara peserta didik memecahkan masalah-masalah yang ada tersebut, bagaimana cara mereka melakukan pengelolaan. Dan yang kedua adalah relevansinya. Dan yang ketiga, keasliannya. Apakah produk ataupun hasil akhir dari pemecahan masalah itu benar-benar hasil karyanya sendiri atau hasil karya orang lain. Ini seperti yang ada di bukunya Zainal Arifin dan Ali Murtado. Kemudian keunggulan, kelemahan, dan juga solusi. Dalam setiap pembelajaran pasti memiliki keunggulannya. Nah, keunggulan dari model project based learning ini ada 9. Yang pertama adalah dengan model ini mampu meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Karena telah kita ketahui bahwa model project based learning ini merupakan model pembelajaran yang berangkat dari permasalahan-permasalahan nyata yang ada di sekitar peserta didik. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, yaitu adanya kolaborasi dari para peserta didik apabila model pembelajaran ini dilakukan secara kelompok. Dan yang keempat adalah keterampilan mengelola sumber. Yang kelima, menuntut peserta didik lebih aktif. Dan yang keenam adalah keterampilan berkomunikasi. Karena pada tahap akhir nanti, dalam model project based learning ini akan ada presentasi sehingga peserta didik dilatih untuk berkomunikasi menyampaikan hasil dari proyek tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pengalaman merancang, organisasi, dan membuat proyek. Kemudian implementasi dunia nyata, dan juga yang terakhir keunggulannya suasana belajar menyenangkan. Selanjutnya adalah kelemahan dari project based learning. Nah, kelemahan dari PJBL ini ada 5. Yang pertama adalah perlu banyak waktu.
karena model pembelajaran proyek ini tidak harus selesai dalam satu waktu, jadi bisa diselesaikan dalam 2 waktu atau 2 kali pertemuan. Seperti itu. Terus yang kedua adalah butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, proyek ini tentu butuh biaya yang tidak sedikit karena ada hal-hal yang harus dipenuhi seperti adanya bahan dan alat untuk penunjang pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga adalah banyak peralatan yang harus disediakan. Dan yang keempat, kesulitan bagi peserta didik yang lemah dalam hal percobaan dan pengumpulan informasi. Dan yang kelima, ada kemungkinan peserta didik tidak aktif apabila model pembelajaran proyek ini dilakukan secara kelompok. Mengingat banyaknya kelemahan dari project-based learning yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah tidak semua materi yang terkandung dalam standar isi harus disampaikan langsung oleh guru di kelas. Melainkan, guru dapat menugaskan kepada peserta didik untuk membacanya di rumah. Tentu saja, materi yang harus dibaca oleh peserta didik di rumah merupakan materi yang sifatnya hafalan. Dan yang kedua adalah pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai sehingga dapat menjadi ajang daur ulang benda. Dan yang ketiga adalah mencari sumber belajar yang memadai seperti perpustakaan sekolah, penggunaan teknologi berupa internet. Dan yang keempat adalah dilakukan pemberitahuan 1 hari sebelum mengenalkan topik yang akan diajarkan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Dan kebutuhan yang diperlukan apa saja diberitahukan kepada peserta didik terlebih dahulu agar bisa menyingkat waktu pada saat model pembelajaran proyek dilakukan. Yang kelima adalah presentasi tiap kelompok agar semua menguasai topik bahasan, yaitu dapat dilakukan presentasi untuk semua kelompok dan ketika salah satu kelompok berpresentasi, maka kelompok yang lain diminta untuk membuat rangkuman terkait apa yang telah dipresentasikan. Sehingga dengan begitu, pembelajaran atau materi yang didapat oleh peserta didik juga bisa lebih banyak. Tidak hanya peserta didik berpaku pada permasalahan yang mereka dapatkan saja, tetapi bisa juga mereka belajar terkait solusi atau pemecahan dari permasalahan-permasalahan setiap kelompok yang ada di kelasnya. Kemudian implementasi dari model Project Based Learning atau PJBL. Nah, PAI memiliki hubungan yang erat dengan dunia nyata karena dalam PAI mengandung pelajaran toharoh, sholat, puasa, zakat, jual beli, merawat jenazah, haji, umroh, dan masih banyak lagi. Yang mana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan beberapa hal kegiatan yang biasa dilakukan oleh peserta didik. Sehingga implementasi dari model project based learning pada mata pembelajaran PAI ini cocok atau bisa diimplementasikan. Yang mana dalam pengimplementasian model pembelajaran proyek pada mata pelajaran PAI ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada sintaks atau langkah-langkah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang mencakup 6 langkah tersebut. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kepada Bapak dosen dan juga teman untuk memberikan kritik dan saran terkait presentasi yang telah saya lakukan ini. Demikian presentasi dari saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.